Melihat tubuh Munaroh yang roboh, Arlinda pun segera memastikan apakah Munaroh benar-benar pingsan atau tidak. "Pak, bawa ke sini taruh di bangku teras." Perintahnya pada satpam yang bergegas mengangkat tubuh Munaroh. "Jangan-jangan dia cuma pura-pura pingsan." Arlinda memeriksa kondisi Munaroh yang matanya terpejam. Setelah memastikan bahwa memang sedang pingsan, Arlinda pun sedikit panik. "Riko, dia pingsan beneran. Gimana ini?" Arlinda mengarahkan pandangan pada putranya. "Sapri, sini." Riko bersikap santai, ia memanggil supirnya. Sapri datang tergopoh-gopoh. "Antarkan wanita ini pulang, masih ingat rumahnya, kan?" "Masih, Tuan." Sapri mengangguk. Mana mungkin dia lupa pada wanita yang sejak awal bertemu sikapnya melebihi ratu. Selalu mengomel dan minta dilayani seolah ia yang menggaji. "Bawa cepat dia pergi dari sini. Saya nggak ingin melihat wanita ini lebih lama. Sampah-sampah nggak boleh ada di rumah ini." Dibantu satpam, Sapri mengangkat tubuh Munaroh ke dalam mobil lalu mengantarkannya pulang. Sementara itu, Raihan kini sedang memanaskan motor untuk dibawa ngojek sebentar lagi. Setelah bersiap, ia pun segera menaiki motornya. Namun, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan rumahnya. "Siapa itu? Nggak salah parkir apa?" gumamnya sambil mengamati. Setelah beberapa saat, Raihan mengenali mobil itu. Mobil yang pernah menjemputnya saat acara akad nikah Bella. Oh, rupanya Bella yang datang. Raihan lega karena akhirnya Bella datang. "Mas, tolong ibunya diturunkan ya, dia pingsan." Sapri menyuruh Raihan menurunkan Munaroh. "Hah? Pingsan? Kenapa, Pak? Apa yang terjadi dengan ibu saya?" tanya Raihan terkejut. "Saya nggak tahu, yang jelas dia pingsan di rumah Tuan Riko. Saya cuma disuruh mengantarkan pulang saja. Saya permisi sekarang." Setelah membantu menurunkan tubuh Munaroh ke dalam kamarnya, Sapri pun bergegas pamit. Ia tak mau berlama-lama di rumah itu, apalagi menjadi sasaran amuk wanita itu jika terbangun nanti. Sepeninggal Sapri, Raihan berusaha membangunkan ibunya. "Bu, bangun. Ibu kenapa? Apa yang terjadi?" Raihan mengambil minyak kayu putih di atas meja dan mengoleskannya di bawah hidung Munaroh. Beberapa kali ia melakukan hal itu sampai akhirnya perlahan-lahan Munaroh membuka matanya. Setelah sadar, Munaroh langsung kaget karena tiba-tiba ada di rumahnya. "Bella! Bella!" Wanita itu menjerit histeris memanggil nama Bella. "Ibu kenapa? Bella nggak ada di sini, Bu. Ada apa? Ibu ceritakan apa yang terjadi." "Hua, Bella, Ray. Malang sekali nasibnya. Bella, kenapa kamu nggak cerita sama ibu? Kenapa kamu memendamnya sendirian? Di mana kamu, Bel?" Munaroh mulai menangis histeris. Selama ini ia berpikir kehidupan rumah tangga yang dijalani Bella berlangsung sempurna. Di bulan pertama menikah saja, Bella mengiriminya banyak uang hasil pemberian Riko. Ia sangat senang dan berpikir semua baik-baik saja. Tiba-tiba Munaroh teringat ucapan Tasya waktu mereka bertemu dulu yang mengatakan Bella hanya menjadi tumbal. Sejenak Munaroh kembali mengingat perkataan Tasya. Apa benar yang dikatakan perempuan mandul itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Batinnya dipenuhi tanda tanya. Teringat jelas bagaimana ia dulu begitu semangat mendukung pernikahan Bella sebab merasa Riko adalah orang yang tepat untuk menjunjung keluarganya. Kekayaan selalu menjadi tolak ukur Munaroh, makanya ia sangat antusias saat tahu Bella akan menikah dengan konglomerat. Bahkan, ia tak bertanya lebih dalam mengenai sosok Riko, siapa keluarganya dan bagaimana latar belakangnya. Tangis Munaroh makin keras menyadari ia turut andil membuat Bella menikahi Riko tanpa mengenalnya terlebih dulu. Ibu berhenti dulu nangisnya, cerita sama Raihan, apa yang terjadi? Kenapa dengan Bella? Raihan bertambah bingung. Dari sekian banyak berita buruk yang ia dengar, ini yang paling buruk. Meskipun instingnya sebagai kakak sudah muncul jauh hari, tapi apa daya ia tak punya bukti. Riko sudah menceraikan Bella. Sekarang Bella sudah tidak tinggal di rumah mewah itu. Entah ada di mana dia sekarang. Ibu benar-benar khawatir sama dia, Raihan. Deg. Dada Raihan bagai dihantam palu gudam. Ia memang sudah menyangka hal itu, tetapi tak mengira semua terjadi secepat ini. Terlebih lagi, umur pernikahan masih terlalu dini. Fakta ini memang tidak terlalu mengejutkan sebab insting Raihan dari awal memang sudah tak baik dengan pernikahan mereka. Apalagi Riko terkesan tertutup dan tidak jelas. Menikah tanpa meminta restu dan mengusir keluarga setelah acara selesai. Diceraikan? Sudah kuduga ada yang gak beres sama Riko. Sejak awal aku sudah curiga sama bajingan ini, tapi kalian tidak ada yang mendengarkan. Ibu dan Bella sama saja. Raihan menggerutu mengungkapkan perasaannya. Mereka mengusirnya, Ray.
Rico dan mamanya dengan tegas mengatakan sudah mengusir Bella. Ya Tuhan, Bella, kenapa nasibmu buruk sekali? Apa yang kamu lakukan sampai Rico menceraikan kamu? Kembali wajah Raihan memerah. Saat melihat Rico menggandeng wanita lain di hotel pada acara pernikahan Tasha, ia sudah menduga Rico berselingkuh. Pasti itu penyebab perceraian mereka. Tangan Raihan langsung mengepal. Apa yang ia khawatirkan selama ini terjadi. Bukan Bella yang salah. Ibu ini kenapa, sih? Sejak awal juga Raihan bilang apa? Laki-laki itu bukan pria yang baik. Penuh misteri dan kepalsuan. Sekarang semuanya terbukti. Terus di mana Bella sekarang? Raihan cemas mengapa Bella tak pulang ke rumah. Ia mengambil ponsel lalu menelpon adiknya. Berkali-kali ia mengatakan pada Bella jika sesuatu yang buruk menimpanya, Raihan tak lagi bertanggung jawab. Mungkin karena ucapannya itu, sekarang Bella tak berani menghubunginya. Saat ditelepon berkali-kali Bella tak mengangkat juga. Raihan pun semakin cemas. Kemana kamu, Bel? Kamu tahu abang cuma bercanda waktu bilang abang gak akan ikut campur urusanmu lagi. Kamu ini kenapa susah sekali dikasih tahu? Raihan menggumam dalam hati sambil terus memencet nomor Bella dari ponselnya. Nihil. Bella tidak juga mengangkat teleponnya. Ia mengambil ponsel ibunya dan melakukan panggilan sekali lagi. Tadinya ia pikir jika menggunakan nomor Munaroh, Bella akan mengangkatnya. Ternyata sama saja, beberapa kali ia menelpon, tetapi Bella tak merespon. Bella nggak angkat teleponnya. Raihan akan cari Bella dan menemukan dia. Raihan bersumpah jika sampai Bella kenapa-napa, aku akan membuat perhitungan dengan Rico, Bu. Rahang Raihan mengeras, wajahnya merah padam dengan dada yang berkubar. Bella menghilang entah kemana. Laki-laki itu terduduk di sofa, lututnya lemas. Ia masih berusaha mengumpulkan tenaga sebelum akhirnya bangkit dan menyambar kunci motornya. Raihan, kabari ibu kalau kamu berhasil menemukan Bella. Ibu benar-benar cemas memikirkan keadaan Bella sekarang. Munaroh berbicara dengan nada lemah. Kekuatannya tumbang menyadari putri kesayangan yang ia gadang-gadang bisa menaikkan derajat keluarga justru berakhir nestapa. Seharusnya ibu berpikir begini sejak dulu, sebelum memaksa Bella segera menikahi pria brengsek itu. Ibu gak pernah dengerin kata-kata Raihan. Entah apa yang membuat ibu tersadar bahwa Bella bukan aset yang harus selalu menyenangkan dan menuruti semua tuntutan ibu yang tak pernah ada habisnya. Munaroh terhenyak mendengar kata-kata Raihan. Benarkah ia telah menjadi ibu yang sekejam itu berlaku pada putrinya? Perlahan ia menggeleng. Bukan begitu Raihan, ibu juga ingin Bella hidup berbahagia seperti Tasha. Ujarnya lirih. Sementara itu, kini Tasha sedang berbahagia sebab tiba-tiba Iqbal memberikannya hadiah bulan madu ke Korea. Ternyata, lelaki itu sudah menyiapkan jauh-jauh hari untuk mengajak Tasha bulan madu di luar negeri. Ini benar-benar surprise, Mas. Makasih, ya. Kamu gak perlu melakukan ini. Tapi aku senang dan sangat menghargai usahamu bikin kejutan ini. Makasih sayang. Tasha memeluk hangat suaminya. Sejak menikah dengan Iqbal, hari-harinya terasa berbeda. Iqbal benar-benar mengerti yang ia mau, dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Apapun akan aku lakukan demi melihat senyum ini, sayang. Iqbal menyentuh dagu lancip Tasha, lalu memberikan kecupan mesra di keningnya. Pelukan Tasha makin erat. Sejenak mereka larut dalam pelukan penuh sukacita. Kamu selalu berusaha menyenangkan aku, Mas. Itu sudah cukup. Ya udah aku mau packing dulu, ya. Rencananya mereka akan berangkat besok sore. Iqbal membantu Tasha untuk menyiapkan packing barang yang akan dibawa bulan madu. Mentari bersinar hangat, sinarnya menerobos tirai jendela, seolah turut menghangatkan hati sepasang manusia yang sedang menautkan kasih sayang mereka. Berbeda dengan kesenangan yang tengah melanda hati Tasha, kini justru Raihan tengah kalut karena belum menemukan kabar tentang Bella. Teman-teman Bella yang ia datangi mengaku tidak pernah lagi bertemu Bella, bahkan mereka juga tak ada yang tahu kalau Bella sudah menikah. Nomor telepon Bella masih belum bisa dihubungi, kecemasan pun semakin bertambah. Ya ampun, Bel. Kamu di mana? Abang harap kamu baik-baik saja. Bel, abang gak akan lepasin laki-laki itu kalau sampai kamu kenapa-napa. Ucap Rico dengan dada yang bergemuruh. Bab ke-59, Honeymoon Korea. Korea incoming! Kira-kira begitulah pekik bahagia yang diteriakkan Tasha saat mendarat di Bandara Incheon, Korea Selatan. Ia melenggang sambil tertawa-tawa riang menyusuri koridor bandara yang luas. Sesekali Tasha berlari-lari seperti anak kecil. Pemandangan yang membuat Iqbal tak henti menggelengkan kepalanya. Setelah semua urusan di bandara selesai, mereka dijemput mobil menuju ke hotel. Di sepanjang perjalanan menuju hotel, mata Tasha terus mengerjap indah, mencoba memastikan ia tak salah lihat. Wah, indah banget seperti yang sering kulihat di drakor-drakor. Gak nyangka banget bisa sampai di sini. Gumamnya penuh rasa takjub.
Tak lama kemudian mereka tiba di hotel. Iqbal sudah menyiapkan semuanya. Pria itu tahu bagaimana membahagiakan hati sang istri. Selamat datang Tuan dan Nyonya Iqbal. Saya Ang dari Tour Travel yang kemarin berbicara dengan Bapak di telepon. Seorang wanita dan pria menyambut mereka di lobi hotel. Halo, selamat pagi Nona Ang. Ah iya, perkenalkan istri saya Tasha. Halo Ibu Tasha, senang bertemu Anda. Selamat datang di Korea. Bagaimana perjalanannya? Apakah bisa beristirahat di pesawat? Ah iya, perjalanan panjang, untungnya kami bisa beristirahat. Tasha menyambut uluran tangan Nona Ang. Sesuai jadwal, masih ada waktu beristirahat beberapa jam sebelum kita mulai destinasi pertama. Mungkin sedikit padat agendanya, jika ada yang ingin diubah dengan senang hati kami akan arrange ulang. Oh tidak. Kami menyesuaikan itinerary yang sudah disusun. Baiklah kami akan beristirahat sebentar lalu siap sesuai jadwal. Keduanya kemudian berpamitan untuk beristirahat sebentar di kamar. Mas makasih banget ya, kamu lakukan ini buat aku. Tasha kembali dibuat kagum saat memasuki kamar hotel yang ditata begitu indah dengan hiasan khas hotel untuk berbulan madu. Bunga segar yang ditata di ruangan menghadirkan aroma wangi semerbak. Handuk yang dilipat dan ditata begitu rapi menyerupai sepasang angsa diletakkan di atas kasur. Kelopak mawar merah siga yang menyerupai tanda hati juga turut membuat dekorasi bulan madu terasa syahdu. Mata Tasha mengitari ruangan kamar hotel yang luas. Ia benar-benar seperti sedang bermimpi. Rasanya baru saja meninggalkan Indonesia, diantar Yuda dan Ajeng ke bandara. Sekarang suasana berbeda terhampar di depan mata. Apa sih yang gak buat kamu, sayang? Iqbal seperti tertular kebahagiaan istrinya. Mas kamu kok bisa tahu salah satu wishlist aku? Udah lama aku pengen pergi ke Korea. Dan aku selalu berusaha menabung untuk mewujudkannya. Gimana aku bisa lupa? Setiap kita keluar kota saat kamu masih jadi sekretarisku, kamu selalu menghabiskan waktu nonton drakor, memuji aktornya dan mengagumi keindahan kota Seoul. Kamu bahkan hafal nama-nama kota di dalam drakor itu. Hah? Kamu perhatiin sedetail itu? Tasha kembali berteriak tak percaya. Tentu saja, sayang, rasanya pengen aku musnahkan itu deretan cowok-cowok artis Korea yang kamu puja. Haha, gak gitu juga kali, Mas. Ya emang mereka cakep, sih. Cakep banget malah. Berani memuji mereka di hadapanku. Iqbal memasang mimik kesal, sementara Tasha tersenyum kegirangan. Tunggu dulu belum kelar, emang mereka cakep, tapi mereka nggak real. Aku cuma punya satu yang real dan itu lebih dari cukup. Walah pinternya merayu, tapi yang real nggak cakep, mau? Kata siapa? Kalau ada yang bilang suamiku nggak cakep, itu cuma ada dua kemungkinan. Apa dong? Kalau dia cewek, pasti dia nggak mau aku kirim ke rumah sakit. Iqbal tergelak. Kalau dia cowok, pasti dia kalah saingan. Gimana dia bersaing sama pria tampan dan mapan yang selalu bisa menyenangkan hati istrinya? Tasha berbicara dengan ekspresi wajah yang lucu membuat Iqbal semakin tak tahan menarik tubuhnya dalam pelukan. Mas, aku masih bau belum mandi. Emangnya habis ngapain? Di pesawat AC-nya sedingin itu, keluar bandara juga disambut angin. Istriku nggak pernah bau badan, kalaupun bau juga aku suka, terutama bau badan setelah itu. Iqbal mengedipkan matanya. Ih, apa sih? Nggak jelas. Tasha memutar bola matanya. Tapi ya lo, ini kayak ada bau SM gitu. Iqbal mengendus baju Tasha. Tuh kan, ya udah aku mandi dulu. Ya udah, ayo aku temenin. Mas, kamu kok nakal sih? Biarin sama istri sendiri ini. Usai ritual mandi bersama di tengah kucuran air hangat, mereka segera bersiap untuk menjelajah kota Seoul. Cheonggyecheon Stream menjadi tempat pertama yang mereka kunjungi. Tasha penasaran karena di dalam drakor yang ia tonton, tempat ini menjadi salah satu tempat melamar atau tempat menyatakan cinta. Suasana romantis memang langsung terasa menyambut kedatangan mereka. Kalau malam ini indah banget, lampu-lampu kota Seoul yang menyala, pokoknya syahdu deh, Mas. Tasha menunjuk ke arah lampu-lampu yang ia pernah lihat dalam salah satu adegan drakor. Nah disinilah Wall of Proposal. Banyak orang yang menyatakan cinta di sini. Sesaat kemudian Iqbal berjongkok lalu mengeluarkan sekuntum bunga mawar dan menyerahkannya pada Tasha. Sayang, maukah kamu menua bersamaku? Nona Ang tersenyum dari kejauhan. Iqbal melakukan seperti sarannya, dan hal itu sukses membuat Tasha meleleh. Mas, kamu jangan bikin aku nangis, dong. Pasti aku mau mendampingi kamu selamanya, tapi kalau bisa jangan cepat tua, ya kita kan bisa perawatan. Iqbal kembali tertawa mendengar ucapan jenaka istrinya. Sejak meninggalkan Jakarta, Tasha menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ia semakin banyak bicara dan tersenyum lebar. Iqbal merasa telah melakukan hal yang benar. Memaksa Tasha keluar dari semua rutinitas yang membuat penat dan mengeluarkan sisi lain dirinya. Tasha sekarang seperti anak kecil tanpa beban.
dan Iqbal sangat menyukai sisi lain Tasya ini. Mereka melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin siang. Nona Ang membawa mereka ke Sungai Han atau Hangang. Sungai cantik yang masih berada di kota Seoul dan selalu ada hampir di setiap drakor yang Tasya tonton. Wah, ini rupanya sungai fenomenal itu. Aku penasaran banget karena sungai ini tuh jadi semacam ikon kota Seoul. Tasya kembali merentangkan tangannya dan menghirup udara segar. Nyonya Tasya ini penggemar drakor ya? Sudah tepat Tuan Iqbal memilih Korea. Nona Ang kemudian menjelaskan sedikit pengetahuan tentang Sungai Hangang. Di sini pertemuan antara Sungai Namhan dengan Sungai Bukan. Pasti Nyonya Tasya juga sering mendengar nama dua sungai itu. Pernah ada syuting di sini malam hari, aku lupa drakor apa, tapi suasananya romantisnya benar-benar terbawa. Saat lampu-lampu kota mulai dinyalakan, duduk berdua dengan pasangan di tepi sungai dan menikmati suasana sambil mendengar gemericik air sungai. Indahnya. Tasya tak melewatkan waktu untuk berfoto bersama Iqbal. Nona Ang menjadi fotografer handal sekaligus guide mereka. Sayang, kamu ingat nggak kata mama kemarin saat kamu tanya mau oleh-oleh apa? Mereka berjalan berdua menuju ke mobil setelah puas menikmati keindahan Sungai Hangang. Oh ya, aku baru ingat, mama minta cucu yang lucu kan? Karena kita lagi berada di bumi Allah yang lain, dikasih kesempatan melihat sisi lain dunia, baiknya sambil berdoa. Semoga pulang dari sini, oleh-oleh bayi lucu langsung dipaketin ekspres di rahim kamu, sayang. Amin, kamu benar, Mas. Tapi apa kamu kecewa dan akan berubah sikap kalau aku belum juga hamil? Itu artinya aku tidak mensyukuri nikmat Allah. Anak itu hak prerogatif Sang Pencipta. Kita cuma bisa berikhtiar, masalah hasil kita nggak bisa ikut campur. Mas, ini pertama kalinya aku keluar negeri, dan kamu langsung membawaku ke tempat yang aku inginkan. Aku sudah bikin rencana kita umroh, sebenarnya itu juga kejutan, tapi udah keduluan kamu. Dan kamu pikir Mas nggak punya rencana itu? Nih, lihat, 4 bulan dari sekarang kita berangkat. Setelah lebaran haji saat waktu umroh dibuka pertama kali. Ucapan Iqbal sontak membuat Tasya terbelalak tak percaya. Ya Allah, Mas? Serius? Kok kamu bisa membaca pikiranku? Tasya memeluk erat suaminya. Hari itu ia menjadi wanita paling berbahagia di dunia. Bukan tentang bulan madu, kemewahannya, harta benda, bukan itu saja. Tapi ia bersyukur dipertemukan dengan Iqbal, laki-laki yang kini menjadi belahan jiwanya. Senja berangsur turun di pinggir Sungai Hangang. Semburat jingga yang hangat menyapu wajah Tasya yang sedang berseri-seri. Kita pulang ke hotel, besok kita lanjutkan destinasi ke Pulau Jeju, tempat yang diimpikan Nyonya Tasya. Ucap Nona Ang. Berbeda dengan kebahagiaan yang tengah melanda keluarga baru Tasya, kini Bella justru malah terjebak dalam sebuah permainan yang runyam. Di mana aku? Kenapa aku tiba-tiba di sini? Ucap Bella setelah membuka matanya. Ia mengedarkan pandangan melihat banyaknya kardus-kardus besar, sebuah ruangan yang gelap dan pengap. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Gumam Bella panik saat menyadari dirinya dalam keadaan terikat. Ingatan wanita itu melayang pada kejadian terakhir kali. Waktu itu, ia tengah merebahkan diri di kamar kos, tiba-tiba ada tamu datang. Ia membukakan pintu, tetapi tiba-tiba dibekap oleh seseorang yang tak dikenal. Tolong, siapapun di luar tolong aku! Teriak Bella dengan takut. Siluet bayangan hitam terlihat dari sebuah kaca jendela yang ada dalam ruangan itu. Keringat dingin semakin mengucur deras dari tubuhnya. Brak! Pintu dibuka dengan kasar, mata Bella membola melihat siapa yang datang. Bab ke-60, Turbulensi. Kamu! Bella mundur melihat siapa yang datang. Rico mendekati seraya menatap tajam wajah Bella. Tolong, lepaskan aku! Bella memohon. Wajahnya memucat. Bertemu Rico lagi itu artinya penderitaannya belum berakhir. Kamu mengabaikan peringatanku. Jangan kamu kira bisa semudah itu lepas dari aku. Seringai membias di wajah Rico. Sungguh pria dengan dua kepribadian yang membuat Bella merinding. Di satu waktu Rico bisa menjadi pribadi baik di hadapan mamanya. Namun, di lain waktu Rico berubah menjadi pria bengis tanpa ampun ketika di hadapan Bella. Kedua sifat berlawanan itu seolah-olah berebut muncul dan menguasai Rico. Kali ini Bella melihat sisi jahat Rico, lebih tepatnya Rico selalu bersikap jahat padanya sejak malam pertama mereka. Awas kalau kamu berani menghubungi Alice lagi, jangan pikir aku bodoh. Kamu sedang merencanakan sesuatu, itu sama saja kamu melawanku. Sekarang kamu tahu akibatnya, kan? Ke ujung dunia pun akan aku buru kalau kamu berani buka mulut. Ucapan Rico membuat Bella semakin ciut nyali. Ia memang sudah merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan melalui Alice. Namun, rupanya rencananya tak semudah yang dikira. Apa kamu lupa aku masih menyimpan foto-foto kamu dan video itu? Kamu ingin aku menyebarkannya? Bella membeku. Jawab, bodoh! Bella tersentak kaget.
Ia menggeleng lemah. Pakai mulutmu untuk menjawab. Jangan sebarkan foto-foto itu, tolong. Lirih Bella menjawab dengan wajah pasrah. Ia selalu dalam posisi tidak melawan jika Rico mengancamnya akan menyebarkan foto-foto itu. Bukan hanya Alice, kalau kamu berani mengatakan semua yang terjadi pada orang lain, terutama keluarga aku jamin kamu akan menyesal seumur hidup. Rico mencengkeram erat dagu Bella, matanya yang nyalang membuat Bella semakin ketakutan. Satu lagi, kalau sampai kamu mengadu pada keluargamu, maka aku pastikan keluargamu dalam bahaya besar. Aku kira kamu cukup tahu bahwa aku orangnya tidak suka main-main. Apa yang aku ucap dengan mudah akan terjadi. Rico kembali mengancam Bella dengan penuh penekanan. Aku akan diam. Aku akan menuruti semua kemauanmu. Ucap Bella tak ada pilihan lain. Ia tak mau bila keluarganya terkena dampak dari kebodohannya ini. Bagus, jangan sampai kamu bikin keputusan yang akan kamu sesali nantinya. Kamu tahu aku gak pernah main-main dengan ucapanku. Setelah ini pulanglah. Bikin alasan selogis-logisnya pada keluargamu tentang perceraian kita. Jika ada yang tahu tentang ini, maka siap-siap hidupmu akan kubuat bahagia di neraka jahanam. Hahaha. Rico tertawa puas, tawa itu membuat Bella bergidik. Rico kemudian pergi meninggalkan Bella. Setelah itu, Bram datang membuka ikat tali Bella. Om? Jadi Om yang bawa aku ke sini? Tanya Bella. Bukan, aku hanya disuruh membawamu pulang. Gara-gara tindakan bodoh kamu itu, aku juga kena omel sama Tuan Rico. Harusnya aku tidak memberimu tempat tinggal. Gerutu Bram kesal lantaran tadi terkena amuk Rico. Di saat Bella sedang sibuk menghadapi kegilaan Rico, di Korea, Tasha justru malah sedang bergembira dan melanjutkan honeymoon-nya. Kali ini mereka sudah tiba di Pulau Jeju, yang dikenal sebagai Pulau Bulan Madu. Ini tempat drakor favorit aku, Mas. Kamu kenapa sih selalu kasih kejutan yang bikin aku makin cinta? Tasha memeluk erat pinggang suaminya. Mereka sedang berjalan-jalan di kota Seogwipo yang cantik untuk melihat dari dekat air terjun Cheonjin. Air terjun 3 tingkat. Air dingin mengalir turun dari gua ke kolam, lalu bermuara ke laut bawah. Hawa dingin menerpa keduanya hingga berpelukan menjadi satu kebutuhan untuk menghangatkan badan. Kabut tipis-tipis hadir menambah syahdu suasana. Nikmati semua yang tersaji di depan mata. Aku hanya ingin membuat kamu bahagia, sayang. Dan kamu tahu, sejak meninggalkan Indonesia senyum itu tak pernah lepas dari bibirmu. Iqbal mengelus kepala Tasha yang tertutup topi rajut, lalu mengecupnya hangat. Pokoknya aku gak punya kalimat lagi untuk bilang betapa aku sangat bersyukur punya suami kamu, Mas. Bulan madu ini sangat menyenangkan, tapi yang terpenting adalah bisa selalu bersamamu. Pulau Jeju memiliki banyak destinasi wisata, membuat takjub mata siapapun yang memandang. 3 hari mereka menetap di pulau itu, mengitari banyak tempat yang sudah disiapkan dari pihak Tour and Travel. Mereka menghabiskan waktu bercerita dan bercengkrama di Bonmal Cafe, sambil melihat pemandangan laut yang indah ditemani aneka jajanan lezat. Lihat itu lucu sekali anjingnya. Tasha memekik melihat anjing Kogi menggemaskan. Mereka berfoto bersama menikmati suasana alam yang menyenangkan. Mas, kok di foto ini aku kelihatan cabi, ya? Rengek Tasha. Mana? Enggak, kamu tetap cantik seperti biasa. Malah di foto ini kecantikan kamu naik berlipat-lipat. Loh, sayang. Ih, gombalnya nggak banget. Lihat ini pipiku gembul gini. Udara dingin di sini, jadi aku banyak ngemil. Terus kita juga nggak ada aktivitas berat, nggak berkeringat, bawaannya lapar mulu, Mas. Tasha masih mengamati foto dirinya yang terlihat lebih berisi. Kata siapa nggak beraktivitas berat dan berkeringat? Yang 3 ronde udah dilupakan? Goda Iqbal dengan wajah jenaka membuat pipi Tasha memerah. Suasana bulan madu yang romantis juga turut menghangatkan ranjang mereka. Tasha tak malu-malu lagi melayani suaminya. Tentu Iqbal juga sangat senang karena mendapatkan pelayanan istimewa. Udara dingin di siang hari, ranjang panas di malam hari, seolah tak pernah cukup bagi keduanya memadu kasih di semua tempat. Sore hari, waktunya berburu momen sunset indah. Mereka menikmati momen romantis di Mansion Cafe yang terletak di daerah Jeju. Wah, bagus banget! Mata Tasha terus memindai banyak keindahan. Pemandangan bebatuan vulkanis yang diterpa sinar emas matahari, menjadi background legendaris untuk selfie cantiknya sebelum Iqbal mendekati. Jadi gitu? Mau selfie sendirian? Haha, sabar Mas, ini cantik banget backgroundnya, berasa ada di dalam lukisan alam. Tasha dan Iqbal benar-benar menikmati waktu mereka di Pulau Jeju. Halim Park menjadi tujuan berikutnya. Kebun yang memiliki puluhan jenis bunga istimewa meningkatkan mood Tasha di pagi berikutnya. Mas, ini beneran kayak menjejakkan kaki di dunia dongeng. Biasanya aku cuma lihat di adegan drakor, tapi sekarang aku beneran masuk ke Halim Park.
Bunga-bunga di sini emang cantik, tapi lebih cantik istriku. Lihat mereka langsung menunduk melihat pemilik kecantikan yang sebenarnya. Iqbal tergelak melihat semburat merah di wajah istrinya. Begitulah Tasya yang tak pernah menyembunyikan perasaannya lagi sekarang. Senang, sedih, manyun, mengomel lalu tergelak dan mereka tertawa bersama. Momen bulan madu itu benar-benar merekatkan hubungan mereka yang baru saja dimulai. Mas, bisa nggak sih kamu berhenti ngegombal? Tasya berteriak saat Iqbal asik menikmati tawanya yang renyah. Tunggu, sayang! Stop dulu! Teriakan Iqbal sontak membuat Tasya menghentikan langkahnya. Ada apa, Mas? Tasya mematung sambil melirik sekeliling. Ia pikir ada ulat hinggap di baju atau penutup kepalanya. Jika benar ia akan menjerit sekencang-kencangnya. Mas, ada apa? Bisiknya cemas. Stop, berhenti dulu, sayang. Iqbal berjalan mendekatinya. Tadinya pria itu setengah berlari mendahului istrinya. Kamu bilang stop tapi nggak kasih tahu kenapa, Mas? Jangan bikin aku cemas, deh. Ya udah, aku cuma mau bilang stop, mundur lagi cantikmu kelewatan. Sontak Tasya mengejar Iqbal yang sudah siap mengambil langkah 1000. Keduanya berkejaran seperti dua anak kecil yang sedang bermain. Ampun, sayang, aku nyerah, kamu menang. Akhirnya Iqbal berhenti saat Tasya berhasil menyusulnya. Gak mau kalau nyerah gitu aja, kamu kalah jadi kena hukuman. Wajah Tasya memerah terkena sinar matahari yang mulai menghangat. Duh, hukuman apa? Maulah hukuman yang enak. Kamu harus gendong aku, Mas. Taman ini luas banget, aku gak kuat jalan kaki lama-lama, pegel tahu. Oke, Mas gendong sampai kasur mau? Yuk sini naik ke punggung. Jadilah pemandangan yang membuat Nona Ang juga ikut tersipu malu melihat sepasang suami istri itu menunjukkan sisi romantis mereka. Pulau Jeju memang menawarkan suasana berbeda, memberi napas baru bagi pasangan yang sedang berbulan madu, semakin menjelajah keromantisan yang tak terbendung. Di akhir kunjungan tak lupa mereka juga bermain salju di Busan. Hingga tanpa terasa, bulan madu harus berakhir. Udah packingnya? Tanya Iqbal saat melihat koper Tasya sudah rapi. Udah, lihat ini koper kita jadi beranak. Oleh-oleh yang kita beli kemarin gak muat di satu koper. Tasya heran sendiri begitu banyak oleh-oleh lucu yang ia beli untuk keluarga, karyawan, dan teman-temannya. Gak apa-apa, sekali-sekali menyenangkan orang lain. Kamu bawa koper kecil, yang lain biar Mas yang urus. Setelah menyiapkan semuanya mereka melanjutkan perjalanan menuju bandara. Terima kasih Tuan Iqbal dan Nyonya Tasya, semoga puas dengan pelayanan kami. Tentu Nona An, kami sangat puas. Jika ada waktu lagi, kami pasti ke sini dan membawa lebih banyak orang. Terima kasih pelayanan yang luar biasa, bahkan diantarkan sampai bandara lagi. Dengan senang hati Tuan Iqbal, selamat menikmati perjalanan pulang. Semoga kita bisa bertemu lagi. Dengan senang hati kami akan menunggu kabar baik jika Anda sudah tiba di Indonesia. Mereka berpamitan. Nona Ang berkali-kali mengucapkan terima kasih. Iqbal memberinya tip yang cukup besar. Mereka memasuki pesawat. Tasya yang merasa sangat lelah langsung memejamkan mata saat duduk di pesawat. Perempuan cantik itu terbangun ketika merasakan guncangan cukup keras. Mohon tidak panik, pesawat mengalami turbulensi, harap eratkan sabuk pengaman. Bab ke-61, kejutan bertubi-tubi. Mas, aku takut. Tasya merebahkan kepalanya di bahu Iqbal sambil memeluknya erat. Pramugari sibuk menenangkan para penumpang. Mereka memastikan seluruh penumpang sudah mengenakan safety belt dengan benar. Jangan takut, sayang. Ada aku di sini. Kita berdoa yuk. Semoga tidak ada masalah. Turbulensi terjadi cukup lama, Tasya semakin panik. Goncangan semakin terasa dan itu membuat jantung Tasya tak aman. Ia memejamkan mata sambil terus berdoa memohon keselamatan. Iqbal berusaha menenangkan Tasya, ia menggenggam erat tangan istrinya. Yakin ya, kita pasti selamat. Ini biasa terjadi di pesawat, biasanya karena cuaca buruk, jangan khawatir, sayang. Iqbal mengelus kepala istrinya. Dulu ia melihat sosok Tasya wanita mandiri yang mengurus segala keperluannya di kantor saat masih menjadi sekretaris. Sekarang Iqbal semakin menyukai sisi lembut Tasya yang sedikit demi sedikit mulai tereksplori. Bagaimana istrinya tersenyum manis, terbahak kencang, lalu terkadang merajuk manja meminta perhatiannya. Iqbal menyukai sisi feminisme Tasya yang selama ini disembunyikan hanya untuk terlihat kuat. Kuat di luar, rapuh di dalam saat bersama Raihan. Sekuat-kuatnya wanita pasti akan luluh dengan perhatian pria. Perjalanan bulan madu mereka merekatkan ikatan emosional keduanya. Iqbal semakin sayang dan ingin membahagiakan istrinya. Para penumpang yang terhormat, pesawat sudah kembali normal. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, akhirnya bisa bernapas lega aku, Mas.
Beberapa saat kemudian penumpang mulai tenang karena pesawat kembali terbang dengan normal. Iqbal tak melepaskan pelukan, meskipun Tasya berniat melepaskan diri. "Mas, aku mau duduk, udahan pelukannya," bisik Tasya lagi. "Gak akan kulepaskan sayang, aku ingin memelukmu begini selamanya." Iqbal mendaratkan kecupan manis di pucuk kepala istrinya. Tasya tersenyum dan memejamkan matanya. Terkadang wanita itu berpikir, jika ajal menjemputnya sekarang, ia sudah ikhlas, karena hidupnya benar-benar tergenapi. Bersama Iqbal, ia baru menyesap kata bahagia, dan ia sangat bersyukur untuk itu. Wanita itu menghirup napas lega. Antara rasa syukur keluar dari situasi tak nyaman turbulensi mengingat ini adalah pengalaman pertama mengalami turbulensi selama naik pesawat juga berterima kasih karena diberi pasangan yang tepat. Benar kata pepatah yang mengatakan kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat setelah melakukan kesalahan memilih pasangan. Setelah bertemu dengan orang yang membawa kesengsaraan baginya, kini Tuhan memberinya Iqbal, maka nikmat mana lagi yang ia dustakan? Setelah perjalanan panjang pesawat akhirnya landing. Tasya dan Iqbal dijemput oleh sopir yang menyambut mereka dengan senyum hangat. "Selamat datang kembali Pak Iqbal dan Bu Tasya." Dengan sigap sopir membawa koper dan menatanya di bagasi. "Akhirnya kembali pulang, aku kangen menghirup udara Indonesia. Meskipun indah dan menyenangkan di Korea, ternyata tanah air jauh lebih nyaman, ya, Mas?" "Betul, karena itulah sesekali kita memang harus keluar, supaya merasakan kerinduan begini. Kalau Mas, sih, jujur aja udah kangen makan makanan khas Indonesia, apalagi masakan Jawa." Tasya tergelak. Saat berbulan madu, Iqbal memang beberapa kali mengeluhkan soal makanan. Meskipun sekarang sudah banyak restoran yang menyajikan menu halal, tapi tetap saja rasanya tidak otentik. "Tenang aja, nanti malam kita balas dendam di warung Lamongan dekat jembatan gantung tempat langganan aku. Yang sambal terong dan petenya nggak ada duanya kan?" Tasya mengangguk. "Itu baru cocok." Meskipun seorang pemilik perusahaan besar, Iqbal juga gemar makan di tempat Lamongan pinggir jalan. Menurutnya ada rasa khas tersendiri makan di sana. Saat mereka mengobrol ponsel Iqbal bergetar, ia segera memeriksanya. Wajahnya terlihat serius. "Apa ada masalah, Mas?" "Enggak, biasa ini masalah kerjaan. Bentar ya Mas balas dulu." Iqbal sibuk dengan ponselnya, sementara Tasya asyik menikmati pemandangan di luar jendela mobil. Tiba-tiba ia merasa mobil salah arah, seharusnya mobil mengambil lajur kiri untuk pulang, tapi sopir malah mengambil lajur kanan. Tasya hendak bertanya, tapi ia yakin sopir hanya menjalankan perintah. "Mas, ini nggak salah jalan. Memangnya kita akan pulang ke rumah siapa? Ini beda jalur loh." Tasya bingung karena mobil melaju bukan J arah rumahnya maupun rumah Iqbal. "Nggak salah, sayang, kita memang akan pulang, kok." "Pulang kemana, Mas?" "Ke rumah kita." Tasya semakin kebingungan. "Rumah kita? Rumah siapa maksudnya?" Bukannya menjawab, Iqbal malah tersenyum, ia sengaja memancing rasa penasaran Tasya. Lelaki itu rupanya kembali memberikan kejutan istimewa untuk istrinya. Mobil mereka kini berhenti di sebuah kawasan klaster elit. Rumah mewah 2 lantai dengan desain modern kini terpampang di hadapan Tasya. "Mas, jangan bercanda, ini rumah siapa?" Tasya menatap takjub rumah yang warnanya cantik, warna biru sky kesukaannya. "Mas, jawab aku, ini rumah siapa?" "Sayang, ini rumah kita, rumah hadiah pernikahan untuk kamu." Mata Tasya seketika membola dengan mulut menganga. Ia kembali memastikan. "Serius, Mas?" Iqbal mengangguk seraya tersenyum. "Nih, kalau nggak percaya, ini kuncinya buat kamu. Dan ini sertifikatnya." Tasya menerima kunci dengan takjub, lalu membuka stop map bertulisan namanya. Benar saja di sana tertulis rumah itu atas namanya. "Mas, kamu benar-benar bikin aku speechless." "Makasih ya, sayang." Tasya memeluk Iqbal dengan mata berkaca-kaca. Ia benar-benar tak menyangka mendapatkan hadiah istimewa bertubi-tubi. "Sama-sama, sayang. Kamu pantas menerimanya." Kenapa nangis?" Tasya terisak, rasa haru menyeruak mendapatkan cinta dan perhatian yang begitu besar dari suaminya. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah itu. Wajah Tasya semakin cerah. Rona kebahagiaan jelas terpancar. Orangnya benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya. "Ayo kita home tour. Kita lihat satu persatu ruangannya." Iqbal menuntun Tasya untuk melihat-lihat isi rumah mulai dari kamar, ruang keluarga, dapur cantik dominan warna putih idamannya. "Wah, dapurnya cantik banget. Mas kok tahu dari dulu aku pengen punya dapur warna putih yang cantik gini?" "Iya, Mas tahu semua yang kamu inginkan." "Yang itu ruang apa?" Iqbal membuka pintu dan terlihat ruangan dengan layar besar di tembok. "Ini ruangan karaoke. Kamu kan suka nyanyi.
jadi Mas sengaja bikin satu ruangan khusus untuk menyalurkan hobimu. Oh Mas, kamu kenapa baik banget sih jadi orang? Makasih, sayang. Aku benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Banyak sekali kejutan yang kamu kasih, Mas. Iqbal sangat memahami istrinya. Memasak, menyanyi menjadi hobi Tasya dan ia memberikan fasilitas untuk itu. Bagaimana bisa Tasya tidak bersyukur atas semua yang nikmati sekarang? Perlahan-lahan restoran mereka berkembang sesuai impian. Omset stabil cenderung naik. Jumlah karyawan semakin banyak. Salah satu keinginan Tasya menciptakan lapangan kerja untuk orang lain terwujud. Kini kejutan lain ia nikmati. Rumah ini jelas rumah idaman bagi semua wanita. Kok malah melamun? Iqbal mengelus pipi istrinya. Aku bingung harus ngomong apa, semua ini terasa terlalu sempurna untukku, Mas. Berapa kali mesti Mas bilang kalau kamu layak mendapatkannya, sayang. Kamu tidak pernah mengeluh, dan selalu membuatku senang. Ini hanya bentuk rasa syukurku karena kamu mau menjadi istriku. Ucap Iqbal membuat Tasya semakin terharu. Tak pernah terbayangkan sama sekali jika garis takdir Tuhan akan seindah ini. Luka dan trauma masa lalu wanita itu perlahan terkikis oleh kebahagiaan yang diberikan oleh sosok lelaki baru dalam kehidupannya. Lelaki bertanggung jawab, penyayang dan tak selalu memuliakan dirinya. Kalau istilah Jawa bilang, Iqbal adalah tipe lelaki yang gemati. Mas, kamu selalu berlebihan. Aku merasa belum bisa jadi istri yang baik, tapi kamu suami yang nyaris sempurna. Kali ini Tasya berkata jujur dari hatinya. Jarang ia bisa mengungkapkan perasaannya seperti sekarang. Iqbal kembali merangkul pinggang Tasya, mengajaknya ke belakang rumah yang ternyata terdapat taman dan kolam renang. Kolam renangnya juga luas. Kamu pasti ngabisin banyak uang, makasih banyak, sayang. Aku nggak bisa balas apa-apa, Mas. Aku nggak butuh balasan apapun, tapi aku cuma butuh satu permintaan saja. Apa itu, Mas? Tanya Tasya penasaran. Menualah bersamaku, sayang. Aku ingin kita selalu bersama-sama, melihat senyummu setiap hari. Ungkap Iqbal seraya mengelus rambut Tasya dengan lembut. Sungguh rumah itu memang idaman bagi Tasya, tapi yang terpenting kasih sayang Iqbal yang turut menggenapi semuanya. Tasya tak henti-hentinya bersyukur, ia berharap rumah tangga mereka bisa langgeng sampai maut memisahkan. Raihan, pokoknya kita harus ke rumah Riko. Ini semua pasti ulah laki-laki itu. Ucap Munaroh dengan menggebu-gebu. Sejak pulang dari penyekapan itu, Bella hanya mengurung diri di kamar. Ia takut salah bicara dan semuanya jadi kacau. Wanita itu benar-benar tertekan, ingin rasanya menceritakan semua kejadiannya, tetapi lagi-lagi ancaman Riko membuatnya takut. Ayo, Bu! Aku juga rasanya ingin menghabisi lelaki itu. Seenaknya mempermainkan perasaan wanita. Dia pikir mentang-mentang kaya bisa gitu seenak jidat ceraikan Bella. Raihan tak kalah menggebu, tangannya terus mengepal dengan erat. Bab ke-62. Tak sanggup menahan amarah. Munaroh dan Raihan pergi ke rumah Riko tanpa sepengetahuan Bella. Bagi Raihan percuma jika mencari tahu tentang apa yang terjadi pada Bella. Adiknya itu terus diam seolah menyembunyikan semuanya. Raihan justru kasihan melihat kondisi Bella yang terlihat kena mental. Terkadang Bella melamun, lalu menarik napas panjang, berusaha melepaskan beban pikirannya. Raihan masih ingat perbincangan mereka sebelumnya. Itu pergelangan tangan kamu, Libam. Kenapa? Apa yang terjadi, Bel? Raihan bertanya karena terusik dengan luka yang tak biasa itu. Ia menunggu Bella menceritakan apa yang terjadi, tapi gadis itu hanya diam 1000 bahasa. Oh, ini cuma terjatuh aja, Bang. Bella buru-buru menarik tangannya, menyembunyikan lebam itu meskipun terlambat karena Raihan sudah melihatnya. Tentu saja Raihan tak percaya, ia bisa membedakan lebam jatuh atau bukan. Jika terjatuh lebamnya tidak akan melingkar seperti sekarang. Kalau kamu terus bungkam gimana abang bisa bantuin? Bicara Bel, sebenarnya apa yang terjadi? Abang mau bantuin apa? Gak ada apa-apa, semua ini karena aku cerobos saja. Bella memang meratapi kecerobohannya yang semudah itu mengambil keputusan menikah. Berharap untung yang ada justru buntung. Apa yang bikin Riko menceraikan kamu? Jawab jujur, Riko selingkuh, kan? Bella hanya terdiam. Semua yang terjadi memang di luar kendalinya. Mengatakan hal sebenarnya, hanya akan membuat Riko murka dan menggila. Sudah cukup, gadis itu tak mau berurusan lagi dengan Riko dan keluarganya. Aku nggak tahu dia beneran selingkuh atau enggak. Tapi di antara kami memang sudah nggak ada kecocokan, jadi dia memutuskan untuk menceraikan aku. Kamu kok ya mau semudah itu diceraikan? Seharusnya kamu jangan mau keluar dari rumah itu dengan tangan kosong, Bella. Munaroh berteriak, percuma rencana yang mereka gagas kalau akhirnya malah Bella keluar dari rumah itu tanpa membawa apa-apa. Maksud ibu apa? Aku memang nggak mau tinggal di rumah itu lebih lama, Bu. Bella berusaha menyembunyikan fakta perilaku Riko yang menyimpang. Cukup dia yang tahu,
Sampai kapanpun ia akan membungkusnya rapat-rapat. Ya, kamu pasti tahu maksud ibu. Jangan berlagak bodoh. Kamu ini istri sah Riko. Kalau dia mau menceraikan kamu, dia harus membagi harta Gonogini. Gak bisa kamu keluar dari rumah itu hanya memakai baju di badan. Bella menghela napas panjang. Seandainya ibu tahu yang terjadi di rumah itu, ibu pasti akan berpikir lain. Bella menggumam di dalam hati. Bella nggak tertarik sama hartanya Riko, Bu. Kali ini ia menjawab lirih, seolah tak ingin Munaroh mendengar jeritan hatinya. Lagian mereka ini nikah siri. Kamu pegang buku nikah. Bel? Bella menggelengkan kepalanya. Raihan mendengkus kesal. Sejak awal dia sudah tahu ini hanya akal-akalan Riko. Masa cuma nikah siri? Aku ibu nggak kepikiran? Ibu pikir kalian nikah resmi. Katanya mau diadakan pesta meriah juga. Kenapa kamu nggak sabar? Tunggu sampai Riko menikahi kamu dan nggak usah cari masalah. Belle lagi-lagi hanya bungkam. Susah payah ia berusaha keluar dari jerat ancaman Riko, tapi melihat fakta Munaroh yang terus mendesaknya tinggal di rumah itu demi harta, hati Bella tercubit nyeri. Bella sudah mengambil keputusan yang tepat dengan pergi dari rumah itu, karena kita nggak tahu yang terjadi di dalam sana. Jadi ibu jangan lagi nyalahin Bella. Insting Raihan sebagai kakak bekerja. Ia ingin membela dan melindungi adiknya. Entah dia yang terlalu pintar atau Munaroh yang terlalu bodoh hingga tak menyadari kalau Bella berada di bawah tekanan. Ibu bukan nyalahin Bella, tapi ingin dia nggak salah ambil keputusan. Riko itu kalau nggak ada alasan, mana mungkin menceraikan Bella begitu saja? Munaroh masih tak percaya Riko memperlakukan Bella dengan buruk. Ia sendiri tahu tabiat putrinya yang mudah bosan. Pernikahan keduanya bahkan belum genap 4 bulan, tapi kini kandas di tengah jalan. Sudahlah Bu, yang penting Bella pulang. Bella, sekarang kamu ceritain semua yang terjadi sama kami. Atau kamu ingin bicara 4 mata sama abang? Bella menggelengkan kepalanya lemah. Sesungguhnya saat ini ia ingin menangis dan mengadukan semua perlakuan Riko. Namun saat melihat pergelangan tangannya, ia mengurungkan niatnya. Kenapa? Kamu gak percaya abang bisa belain kamu di depan laki-laki brengsek itu? Bukan gitu, Bang. Bella cuma gak mau memperpanjang masalah. Biar saja kalau memang Riko maunya begini. Bella, kamu jangan lemah. Abang tahu kamu gak bahagia menikah sama Riko. Coba sekarang kamu ceritakan semua. Gak ada, Bang. Aku hanya curiga dia punya wanita lain. Tapi aku nggak punya bukti. Saat aku tanya baik-baik dia langsung marah. Riko memukulmu? Belum sempat Bella menjawab, Munaroh sudah memotong. Mana mungkin Riko berani melakukan itu? Bisa aku potong burungnya kalau sampai dia berani kasar sama Bella. Ibu dengerin Bella dulu, kenapa? Raihan kesal karena Munaroh seolah menutupi fakta kalau Riko itu bukan orang baik. Iya, Bang. Ibu benar. Riko nggak berani kasar sama Bella. Dia hanya marah karena aku menuduhnya tanpa bukti. Cuma itu aja. Nah kan kamu dengar sendiri. Makanya ibu bilang kamu itu yang sabar jadi istri, Bella. Jangan mencurigai suamimu. Kalau misalnya dia ada main dengan wanita lain, kamu juga harus selidiki. Mungkin wanita itu yang ngejar Riko. Bella hanya menarik napas panjang mendengar perkataan ibunya. Seandainya saja ibunya tahu fakta yang sebenarnya. Kalau abang bisa buktikan kecurigaan kamu, kira-kira apa yang akan dilakukan Riko? Apa maksud abang? Kalau abang bisa buktiin Riko memang selingkuh, apa kamu masih mau sama dia? Terakhir aku tanya tentang wanita lain, tapi kami jawab perempuan itu adiknya. Raihan memandang Bella yang terlihat panik dengan pertanyaannya. Lagian kamu mau cari bukti di mana? Kalau yang gatal wanitanya, kita nggak bisa nyalain Riko. Dia itu kan banyak uang, pasti banyak pelakor gatal yang mengincar. Raihan segera menggamit lengan ibunya mengajaknya ke dapur. Ibu ini jangan pura-pura bodoh, Bella sedang menyembunyikan sesuatu dan kita harus tahu yang sebenarnya. Ibu diam biar Raihan yang menemui Riko. Nggak bisa gitu. Ibu juga penasaran dengan apa yang terjadi. Ya sudah, kita ke rumah Riko sekarang. Ayo cepetan turun. Ibu udah pengen maki-maki Riko yang segampang itu menceraikan Bella. Pokoknya ibu nggak terima. Munaroh tak sabar turun dari motor. Buka pintunya! Munaroh meminta Satpam membukakan pintu. Namun, karena sebelumnya Satpam sudah diperintahkan Riko untuk tidak menerima Munaroh masuk ke dalam rumah. Maaf Bu, saya tidak bisa mengizinkan ibu masuk. Hah? Sembarangan! Buka pintunya cepat! Kamu nggak tahu siapa saya? Munaroh berkacak pinggang. Saya tahu ibu siapa, yang kemarin pingsan kan? Nyusahin aja, sebaiknya ibu pulang saja. Percuma di sini nggak akan saya bukain juga pintunya. Munaroh memaksa Satpam itu, tetapi tetap tidak digubris. Hingga akhirnya sebuah mobil berhenti di depan gerbang. Di dalam mobil itu ada Riko dan Alice. Riko mencubit kesal melihat kedatangan keluarga Bella. Mau ngapain lagi mereka? Gumam Riko dalam hati.
Siapa mereka? Kok teriak-teriak nggak jelas bikin keributan sih? Kenapa nggak diizinkan masuk? Tanya Alice kebingungan. Nggak kenal, mungkin gelandangan yang mau ngemis, masa dikasih masuk? Ia menjawab ringan. Melihat bayangan Rico dalam mobil, Raihan segera menghampiri mobil Rico. Bajingan kamu! Ayo keluar sekarang! Mau apa dia? Berani sekali dia menggedor jendela mobil, Mas. Alice panik karena wajah Raihan terlihat penuh amarah. Kamu tunggu di sini, jangan keluar mobil, aku mau tanya apa maunya. Alice menurut, ia menatap Rico yang segera keluar mobil dan menghampiri Raihan dan Munaroh. Terlihat ketiganya sama-sama emosi dan saling menuding satu sama lain. Katanya nggak kenal, tapi kok mereka langsung marah gitu dan Mas Rico juga melayani. Kayaknya mereka saling mengenal. Alice terheran-heran dengan sikap Rico. Jika benar tak kenal seharusnya Rico cukup mengusirnya, bukan bersih tegang seperti sekarang. Alice pun membuka kaca jendela, hingga ia bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Apa yang terjadi dengan Bella? Kenapa gampang banget kamu menceraikan adikku? Alice terbelalak. Cerai? Rico menceraikan wanita? Memangnya dia sudah menikah? Alice memekik kaget, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Bab ke-63. Raihan tak bisa lagi membendung emosinya. Perkataan Rico yang berputar-putar membuatnya tidak sabar. Kenapa kamu ceraikan Bella begitu saja? Jawab pertanyaanku, nggak usah cari alasan. Raihan membentak Rico. Laki-laki itu mencengkram kerah Rico dengan berani. Ia memang harus membuat perhitungan. Demi harga diri Bella dan keluarganya yang diinjak-injak Rico semaunya. Cih, dasar keluarga tidak tahu diri. Bukannya menjawab Rico malah mencela mereka. Tentu saja jawaban itu memantik amarah Raihan, yang sejak awal sudah geram dengan tingkah Rico. Berdebah! Kamu memang laki-laki brengsek! Raihan merangsek maju. Biug! Satu pukulan keras mendarah di rahang Rico, membuat laki-laki itu mundur selangkah. Rico tak menduga kena serangan tiba-tiba. Dari awal aku sudah curiga kamu ada niat busuk sama Bella. Sekarang semua terbukti, kamu lelaki rendah. Gak pantas mendapatkan adikku. Hahaha, gak kebalik. Lagi-lagi Rico menjawab santai dan terdengar lirih. Matanya terus melirik ke arah mobil, takut jika Alice mendengar semua percakapannya dengan Raihan. Otak Rico mulai mempersiapkan jawaban karena Alice pasti akan meminta penjelasan. Brengsek, biadab kamu! Satu pukulan lagi hendak ia layangkan, tapi Rico berhasil menepisnya. Kali ini Rico lebih waspada. Ia tak mau kecolongan dua kali. Bisa saja ia memanggil satpam untuk membantu, tapi menghadapi Raihan sendiri, ia masih mampu. Jauhkan tanganmu dari tubuhku, najis! Pekik Rico membuat Raihan semakin murka. Rico mengusap bibirnya yang berdarah. Dasar pengecut! Ayo duel kalau kamu memang laki-laki. Jangan beraninya sama perempuan. Cemen Benhi jadi cowok yang bisanya menindas istri. Raihan geram, jika bisa ia ingin menghabisi Rico sekarang juga. Raihan tak habis pikir dengan sikap Rico yang seperti pengecut. Dia yang berselingkuh. Dia pula yang playing victim dan menyalahkan Bella. Kamu selingkuh, kan? Kamu punya wanita lain, jadi bukan Bella yang melakukan kesalahan. Satu-satunya kesalahan Bella adalah menikah dengan laki-laki brengsek seperti kamu. Rico menatap Raihan dengan lekat, ia lalu berkata. Kalau tidak tahu apa-apa mending diam, aku dan Bella sudah memiliki perjanjian, dan Bella sudah menandatanganinya. Ia melakukan kesalahan yang mana dalam surat itu memang tertulis dengan jelas bahwa segala keputusan sepenuhnya milikku. Rico tersenyum menyeringai. Perjanjian apa? Nikah kok banyak perjanjian? Sebaiknya kalian pulang dan tanyakan langsung pada jalang itu. Ucap Rico membuat darah Raihan kembali mendidih. Kurang ajar! Adikku bukan jalang! Teriak Rico tak terima. Tangannya kembali terayun hendak memukul Rico. Melihat situasi semakin panas, Alice pun akhirnya keluar dari mobil. Ia juga penasaran lantaran percakapan mereka tak terdengar karena jarak mobil dan tempat mereka berdiri sedikit jauh. Ia berjalan menghampiri mereka dengan rasa penasaran yang tinggi. Stop! Hentikan ini, kenapa kalian berantem? Alice memandang ke arah Rico dan Raihan bergantian. Begitu melihat Alice keluar dari mobil, mata Munaroh pun menatap tajam ke arah gadis cantik itu. Munaroh melihat Alice dari ujung rambut hingga ujung kaki. Memindai sambil mencari kelemahan. Siapa dia? Kayak papan penjelasan gitu badannya tipis. Mana tinggi pula mirip tiang listrik? Batin Munaroh langsung mencela. Ia merasa perempuan ini yang merusak kebahagiaan Bella dan Rico. Raihan juga sama memerhatikan Alice.
Ia ingat betul perempuan ini yang ia lihat bersama Riko di pernikahan Tasya. Gak salah lagi, dia wanita yang waktu itu dibawa Riko ke pernikahan Tasya. Jadi benar mereka ada hubungan. Raihan akhirnya lega karena bukti sudah di depan mata. Raihan menghampiri Munaroh lalu berbisik. Bu, ini perempuan yang waktu itu Raihan lihat, tapi Bella malah ngebelain Riko dan bilang ini adiknya. Coba saja lihat, mana ada adik kok seakrab ini. Oh, ini pelakornya. Ibu mau bikin dia nyesel cari masalah sama keluarga kita. Munaroh menyingsingkan lengan bajunya, bersiap untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Kali ini ia tak akan tinggal diam. Demi masa depan Bella, ia harus menyingkirkan duri dalam pernikahan putrinya. Munaroh tidak terima Bella diceraikan begitu saja oleh Riko tanpa mendapatkan apapun. Seharusnya Bella lebih pintar, seandainya sudah tidak cocok, ia bisa bercerai setelah mendapatkan uang dari Riko. Uang memang mendominasi otak Munaroh. Riko tak kalah panik, ia menggumam dalam hati. Ngapain Alice keluar? Bisa bahaya ini. Wajah Munaroh seketika berubah sengit. Ia langsung menghampiri Alice. Jadi rupanya kamu pelakor itu? Gara-gara kamu wanita sundal tak tahu diri, Bella dan Riko bercerai. Alice bingung dengan apa yang Munaroh ucapkan. Ia tak tahu apa-apa, tapi malah jadi sasaran tembak. Alice maju menghampiri Munaroh, tapi perempuan itu segera menyerangnya dengan kalimat beracun. Haulet bulu! Jangan bertingkah sok suci di depanku. Aku tahu kamu perempuan gatal yang hobimu menggoda suami orang. Dengar ya, sebelum kehadiran kamu, Riko dan Bella itu baik-baik saja. Mereka saling mencintai. Lagi, Alice dibuat melongo dengan perkataan Munaroh. Ia benar-benar tak habis pikir dengan apa yang baru saja ia dengar. Mau jawab apa kamu sekarang, ulat bulu? Kalau mau menggatal, masih banyak ratusan pria di luar sana. Atau jangan-jangan memang kamu udah nggak laku, jadi mau menggoda suami orang. Dengar, kamu harus bertanggung jawab. Alice semakin bingung. Tunggu, kenapa Anda bilang saya pelakor? Saya dan Riko sudah berpacaran lebih dari setahun. Sekarang giliran Munaroh yang terkejut dengan ucapan Alice. Pacaran? Lebih dari setahun? Munaroh teringat Bella baru hitungan bulan kenal dengan Riko. Melihat keduanya saling berkomunikasi, Riko segera menghampiri Alice. Kamu ngapain di sini? Ayo masuk saja ke mobil. Mereka berdua ini orang gila, jangan didengarkan. Tunggu dulu, Mas. Kenapa mereka bicara tentang kamu? Berarti mereka bukan orang gila. Alice tidak mau mendengarkan perkataan Riko, karena ia ingin mendapat penjelasan dari Munaroh. Haulet bulu! Asal kamu tahu, anakku Bella sudah menikah dengan Riko, tapi tiba-tiba saja ia menceraikan Bella tanpa alasan. Sekarang kami ke sini untuk bertanya ada apa sebenarnya. Ternyata Raihan ini pernah melihat Riko, dan kamu berdua ke pesta pernikahan Tasya, ayo ngaku aja. Alice menatap ke arah Riko untuk mencari jawaban yang benar. Memang mereka menghadiri pernikahan Tasya. Kini Alice mulai meragukan Riko. Riko, apa benar yang dikatakan ibu ini? Coba jujur padaku, katakan yang sebenarnya. Riko menggelengkan kepala. Tentu saja kamu tahu itu tidak benar. Bella itu cuma pembantu di rumahku, karena kerjaannya nggak beres, aku pecat dia. Nah, sekarang keluarganya tidak terima. Kamu tahu, sayang, selama ini justru Bella yang selalu berusaha menggoda aku, tapi karena aku sudah terlanjur cinta dan sayang sama kamu, aku nggak ladenin. Jadi gini mereka ngarang cerita yang enggak. Riko berusaha meyakinkan Alice. Sejak awal, ia memang berniat menjadikan Alice istri sahnya sesuai keinginan mamanya. Dari segi apapun, Alice lebih layak menyandang status Nyonya Riko. Tujuannya hanya memiliki anak untuk mengejar target dan persyaratan agar dapat harta warisan, sambil bermain-main dengan kesenangannya. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan tadi? Tanya Alice memastikan. Tentu saja, sayang. Makanya aku pecat Bella, karena dia udah ngelunjak dan benar-benar udah ngeganggu banget. Mama juga tahu kok gimana tingkah Bella. Mendengar ucapan Riko, Munaroh meradang. Ia tak bisa lagi menahan amarahnya. Hakadal buntung! Bisa-bisanya kamu memfitnah Bella. Gimana ceritanya Bella itu pembantu di rumahmu? Kamu hilang ingatan apa gila? Dia itu istrimu. Kalian sudah menikah. Munaroh menunjuk-nunjuk wajah Riko yang hanya bisa tersenyum miring. Anda jangan menghayal. Mana buktinya kalau saya menikahi Bella? Tunjukkan ke saya sekarang. Tantang Riko dengan tawa berderai. Munaroh seketika diam. Ia sadar bahwa ia tak memiliki bukti apapun meskipun sekedar foto. Waktu itu ia sibuk live sampai lupa foto. Ya kami memang tidak punya bukti akurat saat ini. Lihat saja setelah ini semuanya akan terbongkar. Aku yakin adikku pasti kamu ancam sampai dia tidak berani bercerita kan? Dasar licik. Raihan menarik napas berat.
Kali ini ia kalah karena tak memiliki bukti apapun. Dan kamu, lebih baik selidiki dulu lelaki brengsek ini sebelum menikah dengannya. Jangan sampai kamu bernasib sama seperti adikku. Ucap Raihan penuh penekanan. Ucapan Raihan membuat Alice tersentak. Apa selama ini Riko banyak menyembunyikan sesuatu dariku? Aku harus menyelidikinya. Batin Alice. Ia yakin jika bertanya dengan Riko sendiri pasti lelaki itu akan mengelak dengan 1000 macam alasan. Mendengar dan melihat apa yang dikatakan Raihan, rasanya tak mungkin jika Bella hanya pembantu yang dipecat, kemudian keluarganya tak terima. Sungguh, ini tak masuk akal bagi Alice. Ia yakin ada sesuatu di balik ini semua. Sementara itu, Riko ketar-ketir. Ia melihat wajah Alice yang menyorotnya dengan tatapan penuh curiga. Ia tahu betul gadis itu pasti tak percaya dengan ucapannya. Gawat! Jangan sampai Alice mencari tahu semuanya, bisa habis riwayatku jika Alice sampai tahu. Gumam Riko dalam hati dengan segala keresahannya.